Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu lagi pada Supervisi Akademik bersama saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, bersama pengajar praktik saya Ibu Irma Suryani. Nantikan kami pada tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, Bu Reni, sebagaimana perjanjian kita kemarin, hari ini kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas. Namun sebelum masuk kelas, ada baiknya kita bincang-bincang sebentar supaya tahu apa sih tujuan kita melakukan observasi kelas pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan tanyakan dulu pembelajaran apa nanti yang akan disampaikan hari ini di kelas, tujuan pembelajarannya, strategi yang akan dilakukan seperti itu. Hari ini saya itu rencananya mau melakukan pengajaran di materi sistem ekspresi. Sistem ekspresi itu tujuan saya jadi melalui literasi. Pertama di awal mereka meliterasi, membaca. Jadi mereka tahu bagaimana sistem ekspresi itu dan apa sistem ekspresi itu. Kemudian saya bagi menjadi kelompok, dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan minat mereka, agar melalui diskusi mereka dapat mengetahui sistem ekspresi, organ-organnya, kemudian penjelasan dan gangguan-gangguannya. Sedangkan melalui presentasi mereka dapat melaksanakan atau menghasilkan karya mereka berdasarkan kelompoknya. Jadi kalau dia visual, saya minta mereka membuatnya dalam bentuk video. Kalau dia auditory, saya minta membuat mereka presentasi di depan kelas. Kalau dia kinestetik, saya minta mereka membuat juga video dalam bentuk suara. Nah, mungkin cuma strategi itu yang baru saya persiapkan. Apakah Ibu Reni sudah mempersiapkan RPP yang seperti kita sepakati kemarin, RPP-nya yang memuat unsur diferensiasi, 5 KSE sosial nasional dan budaya positif? Sudah? Alhamdulillah ini sudah saya persiapkan, Ibu. Sudah ada diferensiasinya, ada 5 KSE-nya, serta budaya positifnya semuanya ada di sini. Sudah juga materi-materinya, PowerPoint dan semuanya sudah saya persiapkan. Selanjutnya yang Ibu perlu tanyakan, di bagian mana? Kira-kira di bagian mana seorang Reni Lidiasari mau diskusi, mau dilihat seperti itu ya, kepengen mau dikembangkan di bagian mana? Kita nanti fokusnya di mana yang ingin dilihat sama Ibu? Saya tuh pengennya fokusnya, keinginan saya tuh anak-anak tuh lebih kreatif, lebih bernalar kritis nih Bu. Jadi saya membentuk kelompok itu, tujuan saya membentuk mereka dalam kelompok-kelompok kecil agar mereka bisa terbiasa untuk bekerja sama dengan teman-temannya sendiri, sehingga mereka terbiasa kreatif, bernalar kritis, tidak harus berpangku tangan atau selalu bertanya kepada gurunya. Jadi saya ingin kompetensi yang saya ingin kembangkan itu di anaknya, yaitu di kreatif dengan bernalar kritisnya. Jadi seperti itu. Sejauh ini menurut penilaian Reni Lidiasari, sejauh mana sih kemampuan Reni dalam menyajikan pembelajaran hari ini? Kalau sejauh ini, kalau untuk melakukan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Soalnya saya sudah menyiapkan semuanya, tapi kadang-kadang kan yang namanya di lapangan, anak-anak juga kalau dia ketemu materi yang baru, mungkin juga agak mungkin bernalarnya juga agak lebih tersendat karena merupakan hal yang baru bagi mereka. Jadi mungkin agak ekstra dibimbing lagi dalam kelompoknya. Jadi saya rasa kalau lebih optimis, saya tidak berani terlalu optimis tapi saya inginnya optimis meskipun saya belum yakin sepenuhnya, karena ini merupakan hal yang baru. Karena di awal kemarin saya pernah menyinggung mereka, nah sistem ekspresi itu apa? Mereka bingung, ekspresi itu apa ya Bu? Apa sejenis makanan? Karena di bulan puasa, apa ini sejenis makanan atau sejenis minuman? Jadi menurut mereka tahu nih ekspresi berkeringat, urin itu tahu, tapi mereka tidak tahu ini loh yang namanya sistem ekspresi. Jadi mungkin agak lebih dibimbing. Jadi kurang optimis Karena dari kalau kayak Ibu kasih rentang 1 sampai 10, di mana kan kira-kira posisi Reni saat ini?
kira-kira ini didiskusikan dengan Ibu sebelum kita ke kelas? Kalau yang ingin didiskusikan sebelum ke kelas rasanya tidak ada ya Bu ya, semua sudah saya persiapkan, sudah saya rangkum dalam PP, bahan media sudah saya persiapkan. Mungkin nanti setelah pembelajaran atau sudah supervisi, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan atau yang saya tidak bisa. Sekarang kalau kita di lapangan ya Bu, di kertas yang kita tulis di RPP, terkadang kalau di lapangan suka lewat-lewat. Nah mungkin setelah supervisi saya membutuhkan saran dan masukannya lagi. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada lagi yang akan didiskusikan, kita akan sama-sama ke kelas dengan satu tujuan untuk lebih meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan di sini Ibu akan duduk manis, tidak akan mengganggu proses pembelajaran, tidak akan komentar. Dan Ibu harapkan sekali seorang Reni Lidiasari dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan senyaman mungkin ya, karena di sini tujuan supervisi hari ini bukan untuk mencari benar salah ataupun untuk mengkritik, tapi lebih kepada membangun dalam arti kata yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang memang perlu pengembangan bisa dikembangkan seperti itu. Akhir kata, bila saya Fitna Jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? We are smart, alhamdulillah. Luar biasa. Harus tetap bersemangat. Ya. Hari ini apa ada yang tidak masuk hari ini? Denis, mana Denis? Apa? Seperti kemarin ya, pada pertemuan sebelumnya, kemarin kata Ibu kalau lagi musim dingin, biasanya kita sering apa? Buang air kecil. Kalau musim kemarau biasanya berkeringat, proses berkeringat, proses mengeluarkan air kecil kita namakan apa Mas? Sistem ekspresi. Sebelum kita memulai hari ini sistem ekspresi, mau tanya nih perasaannya masing-masing. Nih, kira-kira kalau kita belajar sistem ekspresi hari ini, apakah ada yang memiliki perasaan untuk di nomor 1? Ada. Siapa? Apa Akbar? Perasaan nomor 1 apa Akbar? Aku sangat bahagia kata Akbar. Yang lain? Apakah ada yang seperti ini perasaannya belajar sistem ekspresi lagi sama Ibu lagi? Ada yang lompat? Tidak. Atau aku belajar sistem ekspresi pada? Jadi nomor berapa? Nomor 2. Lope-lope. Oh ya. Kira-kira kenapa senang belajar sistem ekspresi? Seperti kata Ibu pertemuan sebelumnya, sistem ekspresi tujuan kita belajar memahami pentingnya konsep sistem ekspresi dalam tubuh kita dengan benar. Jadi apa yang ada di dalam tubuh kita yang mengalami sistem ekspresi harus kita tahu dengan benar. Kemudian melalui diskusi pada kelompok yang sudah kita pilih kemarin berdasarkan minat kalian masing-masing ya, kemarin ya, dapat menjelaskan beberapa sistem ekspresi dengan penuh tanggung jawab. Lalu melalui presentasi, peserta didik menyajikan karya tentang sistem ekspresi berdasarkan minat kemarin kelompoknya. Jadi kalau kelompoknya kemarin senangnya visual, maka presentasinya dalam bentuk visual. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Sebelum kita memulainya hari ini, sekarang kita SPN sebentar. Yang di dalam video diikuti anak ya.
Stop sejenak dari Ikuti ya, dalam video ya. berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa bergeser posisinya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempi saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas, dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Bagaimana perasaannya, Ma? Relax. Coba ya, perasaannya sebelum melaksanakan tadi, mindfulness tadi, sampai melaksanakannya, kira-kira apa yang dirasakan? Sebelum melaksanakan
Rasa bubur dan dagang karena tidak terlalu mengerti untuk sistem stretching. Kalau kali sebelum perilekan tadi kira-kira apa yang dirasakan? Gugup juga? Mana gugup? Karena kesedaran tadi. Kenapa kali? Gugup. Oh, karena takut ya, belum ngerti ya sistem ekspresi. Sekarang sudah rileks, lebih rileks ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Sebelumnya, karena materi sebelumnya kita sudah menyinggung tentang sistem ekspresi, sekarang Ibu minta tulis di kertas dulu, di kertas satu lembar, apa-apa yang sudah kalian pahami meskipun sedikit tentang sistem ekspresi. Jangan tulis dulu. Beri waktu 3 menit cuma, tidak lama. Kalau sudah, nanti tukar dengan teman sebelahnya. Masuk. Sudah? Sekarang teman-teman saya sebelahnya. Siapa yang salah ya dalam rankingnya membaca lembar yang ada di tangannya ya? Paham? Sudah ditukar teman-temannya? Sudah. Ibu ada permainan sedikit. Siapa yang salah membaca kertas yang ada di tangannya? Paham? Paham ya? Sudah, ini masih dulu sini. Sudah nak? Sudah. Kerjakan yang ibu katakan, bukan yang ibu lakukan. Paham? Ulang. Kerjakan apa yang ibu katakan, bukan yang ibu lakukan. Paham? Misal nih, kata ibu. Contoh di satu kali. Pegang kepala. Nah, jangan pegang kuping. Kan ibu katakan kerjakan apa yang ibu katakan, jangan kerjakan yang ibu lakukan. Bisa pahami? Nah, berdiri. Pegang telinga. Wah, ini siapa namanya? Ulang lagi. Ibu katakan ya. Lakukan yang apa? Yang ibu katakan, bukan yang ibu lakukan. Jadi dengar omongan ibu, konsentrasi ya. Pegang kepala. Sip. Pegang dagu. Satu kali lagi, konsentrasi nih sepertinya ya. Satu kali lagi ya. Pegang mata. Apa Rizky? Apa Rizky mana? Dah yang lain dulu. Apa Rizky?
organ yang bekerja sama untuk membuang limbah dari tubuh. Organ yang membuang limbah dari tubuh. Organ yang membuang limbah dari tubuh. Asri, punya temannya apa? Sistem FMC adalah sistem yang mengeluarkan zat metabolisme maksudnya tidak dideteksi Metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ-organ sistem yaitu hati, paru-paru, tulang kita. Oke, sip ya. Berarti pembelajaran kemarin sudah ada yang lengket di kepalanya. Kalau begitu, buatlah kelompok seperti minat kalian kemarin. Yang visual, ayo duduk bersama visual. Yang estetik, berduduk sama temannya yang estetik, ayo. Yang auditori juga duduklah bersama temannya yang auditori, silakan nak. Ayo. Mana kelompok auditori, mana estetik, mana? Auditori, duduk ya, auditori di sini. Estetik di sini. Visual nih. Ayo. Cepat. Ayo cepat. Visual dua kelompok, auditori dua kelompok, kan kemarin seperti itu pemilihannya. Auditori dua kelompok, auditori dua kelompok, visual dua kelompok, estetiknya dua kelompok. Ini estetik, estetik ya? Auditori dua. Cepat. Estetik cepat. Ya, paru-paru letaknya di dada ya. Nih, kalau suka merokok apa? Paru-parunya rusak ada apa? Tahu. Buktinya kau masih merokok. Ya, ya. Paru-paru apa fungsinya? Mengeluarkan apa? Apa? Kita bernapas menghirup apa? Oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Fungsinya mengeluarkan karbon dioksida. Hati. Jadi kalau tempat hidup, gambar hati seperti apa nak? Jangan digambar bentuk lope-lope. Ya, bentuk hati itu seperti ini. Bukan lope-lope tercangkok di tengah sini. Ya, film ini film Korea ya. Nih, ini gambar hati. Hati mengeluarkan apa? Apa ini? Urea disalurkan ke ginjal dan kulit, dibuang bersama urin dan darah. Kemudian menghasilkan detak nih ya. Nih, sekarang dengan kelompoknya yang ada, estetik, visual, auditori, kerjakan AKPD yang ibu berikan. Kerja dalam kelompoknya ya, kemudian nanti present.
Ada yang mau ditanya lagi kerjanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori, kami akan membahas mengenai sistem depresi. Sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh tidak dapat digunakan lagi. Tubuh dan sebagian merupakan racun bisa berakumulasi di dalam tubuh organisme sehingga harus dikeluarkan atau dibuang dari dalam tubuh. Proses pembuangan atau pengeluaran senyawa-senyawa tersebut dinamakan ekskresi. Ekskresi berarti suatu proses pengeluaran zat bersisa metabolisme yang sudah digunakan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi ini terdiri atas beberapa alat ekskresi yang masing-masing mengekskresikan zat atau bahan buangan yang berbeda, yaitu karbon dioksida dan air, amonia, urea, dan asam urat. Asam apa nak? Asam urat. Asam urea. Karbon dioksida harus dibuang dari dalam tubuh karena tingkat jumlahnya berlebihan dapat menyebabkan keracunan dalam keadaan berlebihan. Air juga harus dibuang dari tubuh karena dapat mengganggu tekanan osmosis sel. Amonia. Amonia merupakan sisa pelonggaran senyawa protein atau asam amino. Amonia yang terbentuk merupakan bahan yang sangat beracun bagi sel-sel tubuh sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian urea. Urea lebih suka larut dalam air dan lebih tidak beracun dibandingkan amonia. Oleh karena itu, hanya sedikit air yang dibutuhkan untuk melepaskan urea dari dalam tubuh. Urea dibentuk dari amonia dan karbon dioksida melalui reaksi dengan asam amino organik. Asam klorida merupakan sisa metabolisme asam nukleat, khususnya purin, adenin, dan guanin. Senyawa ini bersifat tidak larut sehingga tidak beracun bagi organisme. Asam klorida juga termasuk ke dalam bahan-bahan buangan yang mengandung nitrogen. Makan dari sel-sel darah merah, terutama hemoglobin, menghasilkan zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin, yang berwarna hijau kebiru-biruan. Kedua zat itu selanjutnya akan diubah menjadi uroburin yang berwarna kekuning-kuningan yang akan memberikan warna pada ginjal, feses, dan urin. Kemudian alat-alat ekskresi, yaitu ginjal manusia dan hewan vertebrata lainnya memiliki sepasang ginjal yang terletak di bagian belakang organ sekitar daerah tulang, menempel pada dinding dorsal kiri dan kanan. Tulang belakang serta antara ginjal kiri sedikit lebih tinggi dari ginjal kanan. Fungsinya yaitu mengekskresi sisa-sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, mengekskresi kelebihan air, garam, hormon, obat-obatan, dan vitamin, dan memelihara tekanan osmosis dan pH cairan tubuh. Struktur ginjal yaitu ginjal manusia berbentuk seperti kacang merah dengan berat sekitar 0,5% dari berat tubuh. Panjangnya sekitar 7-10 cm dengan lebar 6 cm dan tebal 3 cm. Urin yang dihasilkan oleh tiap ginjal masuk ke dalam saluran atau pembuluh yang disebut ureter. Adapun pembentukan urin, pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Dalam proses filtrasi, yang disaring oleh ginjal adalah darah. Penyaringan darah terjadi dari kapiler glomerulus menuju lumen kapsul Bowman karena adanya tekanan darah yang tinggi dalam glomerulus. Hasil dari penyaringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin perimeter. Kedua ada resorption atau penyerapan kembali. Pada tahap ini, zat-zat yang masih berjumlah yang terdapat dalam urin primer diserap kembali ke dalam darah. Proses resorpsi berfungsi untuk mempertahankan komposisi air serta garam dalam cairan tubuh. Dari proses resorpsi ini dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Dan ketiga adalah augmentasi atau penambahan.
Kulit sekunder yang terbentuk di dalam tubulus konvolusi proksimal akan diteruskan ke tubulus konvolusi distal. Di dalam tubulus ini terjadi augmentasi, yaitu proses penambahan zat tersisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ada paru-paru. Selain digunakan untuk alat pernapasan, paru-paru juga termasuk alat ekskresi. Selama proses pernapasan, di samping mengambil oksigen, paru-paru juga membuang atau mengekskresi sisa-sisa proses pembakaran zat dan makanan yang berupa karbon dioksida dan air dalam bentuk uap. Hati, yaitu cairan empedu virus yang dihasilkan oleh hati, merupakan produk ekskresi yang dibentuk dari perombakan atau pemecahan hemoglobin sel-sel darah merah yang telah usang. Hemoglobin yang terdapat pada di dalam sel-sel darah merah akan dipecah menjadi globin besi dan fat. Kemudian ada kulit. Utama kulit adalah sebagai pelindung tubuh dari berbagai gangguan fisik seperti suhu, radiasi, kekeringan, benturan fisik, dan infeksi kuman penyakit. Kulit manusia terdiri atas dua lapisan utama, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Pada lapisan epidermis terdapat beberapa lapisan, yaitu stratum corneum atau lapisan kerating, atau zat tanduk, stratum nodosum, stratum granulosum yang mengandung pigmen, dan stratum germinativum yang selalu membentuk sel-sel kulit ke arah luar. Sementara itu, lapisan dermis terdapat kelenjar minyak atau glandula sebasea, kelenjar keringat atau kumpulan gula sporifera, pembuluh darah ujung serabut akar, serta otot penegak rambut. Selain alat ekspresi kulit, berfungsi mengeluarkan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Adapun kelainan atau gangguan pada sistem ekspresi, yaitu albuminaria, anuria, batu ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, dan nefritis radang ginjal, serta sistitis dan uretritis. Mungkin itu saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya tidak dari penjelasan dari kelompok auditor ya. Nah, kelompok auditor panjang lebarnya ceritanya dia. Dari mulai sistem ekspresi sampai paru-paru, kulit, hati dijelaskannya semua. Ada kelompok yang mau tanya, silakan. Asti, silakan. Tanya sama Yovita dong soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok institut yang bertanya kepada kelompok auditor, apakah ada contoh mereka yang dapat menyerang organ ginjal? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok binesesi. Kita sering mendengar penyakit gagal ginjal, ginjal kronis, dan batu ginjal. Apa arti dari penyakit tersebut? Pertama, ginjal kronis yang sering disebut juga gagal ginjal merupakan kondisi ketika ginjal perlahan. Dan terakhir adalah batu ginjal, yaitu batu yang terbuat dari mineral yang mengeras dan asam yang terkumpul di dalam ginjal. Itulah contoh penyakit yang dapat menyerang organ ginjal manusia. Ada lagi yang mau bertanya? Ada dari kelompok lain yang bertanya? Oh, mau bertanya lagi nih Yovita. Kelompok visual. Sampai sana. Sekarang saya dari pertama, mengapa pentingnya sistem ekspresi pada tubuh manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anita Java. Saya mewakili dari kelompok visual. Di sini saya akan menampilkan video hasil dari
dalam tubuh. Zat sisa metabolisme merupakan hasil dari pembongkaran makanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekskresi. Organ-organ sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal, kedua paru-paru, dan ketiga kulit, dan keempat adalah hati. Penjelasan dan fungsi organ sistem ekskresi. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Fungsi ginjal: membuang racun, kadar garam berlebih, air dan mineral yang berlebih, serta limba yang mengandung nitrogen atau urea. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah. Fungsi paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan buang air H2O. Di dalam paru-paru terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Kulit adalah bagian tubuh yang paling luar yang menutupi permukaan tubuh sehingga memiliki peranan penting, yaitu sebagai pelindung tubuh dengan lingkungan luar dari berbagai macam rangsangan serta gangguan dari luar. Fungsi kulit mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral maupun sedikit limba nitrogen seperti urea yang dapat meracuni tubuh. Hati atau liver adalah organ pada terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh dan mempunyai sejumlah peran penting. Fungsi hati sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Hati berfungsi untuk merubah sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Dari kelompok visual kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya nggak kelompok lain yang estetik sama auditori? Hah? Lemas ya? Nggak lemas, puasa ya? Satu lagi mau maju auditori, estetik. Siapa yang maju? Kasih, yuk. Maju dulu yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aprilia, mewakili dari kelompok kinestetik. Saya di sini akan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mengganggu sistem ekskresi. Gagal ginjal kronis, kondisi jangka panjang dan bertahap di mana ginjal tidak berfungsi secara normal untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah sebelum diteruskan untuk dibuang lewat urin.
Sekian itulah video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang tuh ini ya, tadi tersindir jerawat. Bagaimana perasaannya, lemes ya? Ya, lemes. Berdiri dulu lemesnya. Kita sesuai perkalian ya. Mendekati temannya sesuai jumlah perkalian. Jadi misalnya kata ibu 1 kali 2 berarti berdua dengan temannya. Nyari kawan ibu. Pak, kalau kata ibu 3 kali 2 6. Kawan benar. Lebih dari 6 salah. Bisa? Ingatkan dulu kawan benar. Ke tengah biar dasar. Nah, yang di pojok itu pakai yang tak jadi itu lagi. Siap ya? 1 kali 3. Itu mana orangnya Gali? Wah, Gali dengan ini tidak ada temannya. Lagi ya. Konsentrasi, jangan salah. Perkalian jangan salah. Sabar. 4 kali 1. Konsentrasi 1 kali lagi. Posisinya masing-masing ya. Nanti tambah ada 1 kali lagi. Nanti 1 kali 1. 1 kali 2. Kalau sudah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya, coba buka, silahkan buka. Sebelumnya saya sendiri belum mengetahui apa itu sistem Ekspresi. Namun setelah penjelasan di depan, saya dapat memahami beberapa hal mengenai
dan sistem ekspresi. Dan juga setelah saya pelajari mengenai sistem ekspresi ini bahwa sistem ekspresi pada manusia memiliki peran penting terhadap kesehatan tubuh seseorang. Maka dari itu, hendaknya kita menerapkan pola hidup yang sehat agar terhindar dari racun dan sisa zat yang merumput dalam tubuh kita. Beri tepuk tangan buat dulu. Tapi lebih tepat yang dikatakan setelah tadi bukan kesimpulan, tapi menilai. Jadi siapa sekarang? Bertanya dulu lagi siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang kita dapat? Siapa yang mau menyimpulkan? Kalau refleksi, betul. Terima kasih Sekar sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Sekarang kesimpulan kita hari ini apa pembelajarannya? Siapa yang berani? Siapa yang bisa? Silakan. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tiara bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Anilia Syafa. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini mengenai sistem ekspresi dan mengetahui pengertian sistem ekspresi adalah proses pengolahan zat metabolisme dari dalam tubuh. Zat metabolisme merupakan hasil dari pembongkaran makanan yang nantinya akan dikeluarkan oleh alat-alat ekspresi. Alat-alat organ sistem ekspresi meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Itulah yang hanya saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kalian. Jadi kesimpulannya hari ini, tadi awalnya kalau kemarin kita hanya menyinggung sedikit tentang sistem ekspresi, hari ini sudah lebih paham tentang sistem ekspresi ya, apa ya? Kemudian organ-organ sistem ekspresi ya, lalu gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi. Sekarang bertanya, setelah belajar sistem ekspresi bagaimana perasaan? Senang? Senang ya? Senang, tapi senang. Coba ulang. Bagaimana perasaannya setelah belajar sistem ekspresi hari ini? Senang. Tetap harus bersemangat ya. Walaupun puasa, tetap harus bersemangat. Tetap semangat selalu, setiap hari tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi pada sistem ekspresi di pertemuan berikutnya untuk lebih detail lagi. Terima kasih untuk kesimpulan dan refleksi yang sudah ada. Jangan lupa lembar kerja yang sudah diberikan tadi, penilaian untuk soal 5 soal tadi tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Itu apa namanya, Ibu memberikan apresiasi ya, apresiasi terbesar buat kalian yang hari ini tampil kreatif. Besok pertemuan berikutnya Ibu menginginkan lebih kreatif lagi dalam berkelompok, lebih berkolaborasi, lebih bekerja sama. Paham? Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, waalaikumsalam Bu. Bagaimana perasaan? Lega. Setelah melakukan proses pembelajaran di kelas hari ini, rasanya kenapa merasa lega? Sebelum melaksanakan supervisi tadi, Bu ada perasaan gugup, ada perasaan takut karena berjalan tidak sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Tapi setelah semuanya saya jalani, saya lakukan, ternyata setelah semuanya selesai ada perasaan yang luar biasa. Menurut seorang Reni biasa, bagaimana perform penampilan Anda hari ini? Saya suruh menilai sendiri. Iya, silakan. Kalau saya menilai diri sendiri, saya merasa kurang baik saat ini seperti ini. Kenapa? Karena kan tujuan saya tadi awalnya adalah saya menginginkan anak-anak saya itu lebih kreatif dan lebih bernalar kritis. Pada kenyataannya ternyata berjalan nih, kelompoknya berjalan,
Tapi ada sebagian kelompok yang ternyata kolaborasinya itu agak kurang kerjasamanya, sehingga bernalar kritis maupun kreatifnya juga kurang. Sedangkan yang saya ingin capai pada kompetensi tadi harusnya bernalar lebih kritis. Tapi karena ada kelompok-kelompok tertentu, makanya saya merasa agak sedikit kurang optimal, Kak, karena yang menjadi tujuan saya tidak tersampaikan pada hari ini. Iya. Menurut Reni apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena apa saya kurang membimbing mereka dalam kelompok, bisa jadi, atau juga karena mereka itu kan di dalam kelas kebetulan anak-anak yang berada dalam kelompoknya tadi yang kurang kerjasama itu sebenarnya di dalam kelas tidak terlalu akrab, sehingga mereka untuk menjadikan akrab dalam kelompok untuk saling berbagi sepertinya agak kurang, karena memang dari dalam kelasnya tuh agak kurang senang berteman biasa saja. Sedangkan biasanya kan kita kalau misalnya lagi pula kelompok ini baru kemarin dibagi setelah saya melaksanakan asesmen diagnostik, melakukan penilaian di mana mereka lebih minatnya lebih condong kemana, ke visual, auditori, atau kinestetik. Sehingga saya tidak tahu nih si A dengan si B, si C dengan si D, si kelompoknya siapa. Jadi pada saat dibentuk saya baru melihat, oh ini ada anak yang agak berbeda dengan yang ini agak kurang seret nih sama yang ini. Tapi karena dia minatnya sama, maka saya kelompokkan pada minat yang sama. Mungkin itu faktornya. Oke. Sekarang apa yang ada di pikiran Reni ke depannya? Strategi apa sih yang bisa Reni lakukan agar kejadian hari ini lebih baik lagi? Maksud Ibu kan kejadian hari ini yang kekurangan hari ini bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Mungkin saya lebih membimbing mereka di dalam kelompok itu ya. Jadi saya lebih intens memberikan perhatian pada kelompok-kelompok kecil agar mereka terbiasa meskipun tidak terlalu akrab dalam berteman dalam sehari-harinya, tapi mereka di dalam satu kelompok tetap harus berkolaborasi, tetap harus bekerja sama, tetap harus saling berbagi. Dimana mereka kalau ada yang tidak tahu itu sharing dengan teman yang lebih tahu, sehingga terjalin komunikasi yang baik, sehingga terjadi diskusi yang baik dalam kelompoknya tanpa membedakan si A, si B, si C. Karena yang terpenting dari mereka itu adalah mereka mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. Kolaborasi ya. Oke, bolehkah Ibu memberikan mengutarakan apa yang Ibu temukan hari ini? Silakan. Iya. Pertama-tama Ibu mengapresiasi sekali, terima kasih istimewa. Iya. Reni Widyasari telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan FPP, sesuai dengan step by step, dengan menurut pengamatan Ibu sudah cukup tertata gitu ya, dari awal, dari pembukaan ke proses sampai ke penutupan. Begitu juga dengan unsur-unsur diferensiasi konten, produk, dan proses dan produk. Walaupun tadi produknya belum terlihat ya, belum diukur ya untuk kedepannya ya, tapi dari penjelasan tadi sudah bisa dilihat di ini kan, dipresentasikan tadi sudah terlihat adanya diferensiasi produk. Begitu juga dengan muatan sosial 5 KSE ya. Sekalipun Ibu nanti minta penguatan saja sih di mana tadi ya, misalnya manajemen diri tadi terlihat di mana seperti itu ya, sekedar penguatan seperti itu. Tapi yang di awal dulu unsur-unsur budaya positif. Tadi kita baca doa nggak ya? Nah, itu dia. Itu dia. Tadi kita baca doa nggak ya? Di sini ada baca doa bersama. Benar. Bagaimana menurut Ibu Reni? Itu yang pertama Bu, kemungkinan karena saya dapatnya supervisi ini bukan di jam awal, karena saya terbiasa di jam awal dengan jam akhir berdoa. Jadi begitu masuk di jam tengah, saya langsung bless. Tidak pakai berdoa, ini mohon maaf Bu, tidak sesuai dengan RPP. Lupa berdoa.
Pokoknya sepede-pede tingkat dewa sih aku. Saya ini pede tingkat dewa, tapi ada saja yang terlewat. Begitu pun dengan seorang Reni Widyasari. Saya dimusuhnya. Iya, tadi kita tidak berdoa. Jadi apapun jamnya, berdoa ya tetap ada. Harusnya. Bagaimana menurut Reni Widyasari? Kenapa sampai terjadi? Ini ya Bu ya. Dengan seniornya seorang Reni Widyasari kok bisa melewatkan berdoa di awal pembelajaran? Yang pertama, supervisi itu kita identik ya Bu ya, kalau di sekolah kami ini, khususnya di sekolah kami. Supervisi itu identik bukan perbaikan. Karena supervisi itu identiknya mau tahu nih apa kekurangan. Nah, seperti itu. Karena bertahun-tahun image-nya sudah seperti itu. Di calon guru penggerak, image saya baru berubah, dan itu pun baru beberapa hari yang lalu, baru dapat materinya beberapa hari yang lalu, sehingga belum terimage di kepala, sehingga begitu ibu masuk ke dalam kelas itu sudah wow. Jadi meskipun saya bersikap tenang, bersikap senyaman mungkin untuk mengajar, tetap saja saya merasa saya dilihat. Jadi mungkin ada perasaan seperti itu Bu. Jadi saya lupa kalau hari ini harus berdoa, sehingga melupakan kalau awal pembelajaran harus berdoa. Bagaimana ke depannya? Kedepannya tentunya tidak diulangi lagi Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan selalu ingat berdoa. Oke, Dinda. Terlepas dari doa sebelum belajar, kira-kira menurut Reni, selain berdoa, mengecek kehadiran, apakah ada di budaya positif ini kira-kira masih ada nggak yang bisa dikembangkan di kelas? Kalau ini dalam konteks waktu yang normal gitu, bukan bulan puasa, bukan atau di pagi hari gitu. Ada biasanya sebelum memulai itu biasanya saya selalu mengingatkan anak untuk kebersihan di sekitar dia duduk, biasanya membersihkan kelasnya di ruangan sekitarnya. Ya. Kemudian biasanya juga saya belum belum membolehkan mereka belajar kalau mereka belum menyiapkan hal-hal yang mereka perlukan untuk pembelajaran hari ini di atas mejanya. Jadi tidak harus meminjam dengan teman sebelahnya, tidak harus ada alasan lupa bawa segala macam. Jadi pada saat belajar memang belajar tidak ada kendala apapun karena semuanya sudah dipersiapkan gitu. Biasanya saya seperti itu. Dalam konteks keagamaan, selain baca doa, apa ada program lain gitu yang dilaksanakan di kelas sebelum pembelajaran? Ada. Biasanya sebelum mereka belajar itu ada doa sebelum belajar, dan kemudian ada ayat-ayat dalam sholat yang mereka baca. Tujuannya adalah anak terbiasa hafal dalam ayat-ayat dalam sholat, dalam bacaan sholat. Karena di sini Bu, kebanyakan anak-anak itu alasan tidak sholat itu tidak hafal. Jadi secara bergantian kami mungkin 2 bulan, 3 bulan ini ayat ini yang dibaca setelah ayat doa belajar. Nanti 3 bulan lagi diganti lagi, ini ayat ini yang dibaca. Jadi sebelum belajar memang kami ada kebiasaan seperti itu. Apakah hanya di pembelajaran awal, tidak di tengah? Enggak, di pembelajaran awal. Pembelajaran awal. Dan di akhir gimana dengan akhir? Kalau di akhir tergantung. Kalau misalnya ada jeda yang agak panjang antara bel istirahat bel pulang, itu biasanya juga disuruh oleh gurunya untuk menghafal kembali ayat-ayat yang namanya surat-surat dalam Al-Quran tadi. Tapi kalau misalnya kadang kan guru-guru itu kalau ngajar suka lupa waktu ya, kadang baru sudah berbunyi barunya mau pulang. Itu terkadang cuma baca doa mau pulang saja, tidak sudah. Jadi tergantung keadaan lah. Tapi yang pasti kalau yang di awal selalu. Itu ya. Selanjutnya apa ya? Tadi Ibu juga melihat kalau manajemen diri gimana? Manajemen diri itu seharusnya pada saat mereka berdoa manajemen diri. Tapi manajemen diri juga tampak nih Bu pada saat kata saya, ayo nak, kemarin kita sudah asesmen penilaian
penilaian pada minatnya masing-masing. Ayo ada kelompoknya masing-masing. Mereka ingat sendiri kemarin kan hasil mereka diagnostik kemarin. Oh iya saya auditori. Itu cari kelompoknya tuh masing-masing di mana auditori. Kan kesadaran diri mereka sendiri. Kesadaran diri dan manajemen diri. Iya manajemen. Kalau keterampilan berrelasi tadi ya sudah, terus pengambilan keputusan bertanggung jawab saat mereka kelompok. Terus kalau kesadaran sosial, nah yang ini yang kurang karena kan harusnya kolaborasi nih mereka. Ternyata ada beberapa kelompok yang kolaborasinya kurang. Maka kesadaran sosial pada kelompok itu boleh saya nilai agak kurang. Tapi saya lihat hanya beberapa satu kelompok atau dua kelompok, yang lainnya sudah berjalan bagus sih. Cuma yang pada kelompok tertentu itu agak kurang saja kesadaran sosial atau kolaborasinya sehingga kerjasamanya tidak terjalin dengan baik. Apa strategi ke depan? Apa rencana ke depan agar kesadaran sosial di setiap anak ini lebih ditingkatkan? Membiasakan mereka tetap dalam kelompoknya, membiasakan mereka tetap dalam kelompok sehingga mereka terbiasa menerima kelebihan kekurangan temannya. Jadi mereka terbiasa bekerja dalam kelompok tanpa harus oh ini teman dekat saya, oh ini teman yang semasukan dengan saya, tidak. Tapi tetap saja dalam satu kelas ataupun di luar kelas mereka, kalaupun mereka berada dalam satu kelompok maka harus tetap bekerja sama. Siapapun yang dihadapkan, apapun masalahnya, mereka tetap harus berkolaborasi, tetap bekerja sama sehingga masalah yang dihadapkan pun bisa mereka atasi bersama-sama. Apa yang akan dilaksanakan Secepatnya. Evaluasi atau untuk menilai ini berhasil atau lebih berkembang atau masih tetap di tempat, itu apa? Tentu saja mereka lebih bekerja sama. Kebijakan training untuk mengetahui kan, mengevaluasi bahwa itu lebih baik dari hari ini. Pastinya melihat pada saat pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran kalau dia sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama dengan baik dalam satu kelompok, misalnya orang lima itu tetap bekerja sama dengan baik tanpa ada misalnya satu orang saja yang bekerja seperti tadi. Nah itu sudah saya lihat sebagai peningkatan dari hari ini, karena di hari ini kan ada satu atau dua kelompok yang satu yang lebih menonjol, anaknya satu saja yang lebih menonjol, sedangkan yang lainnya hanya diam. Jadi mungkin kalau besok-besok kalau sudah dalam satu kelompok itu sudah 2, 3 atau semuanya itu bekerja sama, saya kira itu sudah saya tingkatkan. Apakah ada instrumen yang disiapkan? Mungkin saja ada instrumen karena mereka kan berdiskusi dalam kelompok. Jadi mungkin saya menilai keaktifan mereka, terus cara bekerja sama, terus mungkin dari mereka presentasi biar bisa membagi tugasnya dalam kelompok. Jadi jangan yang si A terus maju, tapi tetap harus dalam koordinasi yang baik dalam kelompok. Apakah Ibu bisa melihat nanti di PI 5 instrumennya? Siap, bisa. Oke, sekarang yang selanjutnya. Tadi kan sebagian anak sudah aktif kan, tapi cuma beberapa gitu. Dan itu bisa dihitung sebagai suatu kekurangan pada hari ini dan akan dikembangkan ke depannya itu. Jadi bagaimana strateginya? Strategi atau rencana ke depan agar bisa memotivasi dan membuat anak-anak tadi kan yang yang tidak aktif gitu, yang susah, yang malah yang tidak ngomong sama sekali. Bagaimana? Mungkin agar merata gitu, agar merata dan memang semua anak mempunyai kesempatan, memang diharuskan gitu ya bisa ngomong. Mungkin agak sedikit dipaksa kali ya. Mungkin di berikutnya mungkin saya sendiri yang mungkin untuk kelompok ini nanti yang maju ini. Jadi seperti itu saya bergiliran agar mereka terbiasa. Kalau misalnya saya katakan ayo dalam kelompoknya berbagi tugas, takutnya itu memakan waktu yang lama karena mereka akan yang biasa saja maju seperti itu. Jadi mungkin saya agak menekankan kepada mereka untuk memberikan mereka tugas untuk presentasi ke depan sehingga mereka terbiasa untuk tampil atau bicara di depan. Karena tadi kan lebih banyak yang pasif ya, dan ada yang aktif. Nah jadi bagaimana anak-anak itu merata gitu
bisa aktif semua antara kelompok interaksi antar kelompok. Biasakan dari hal-hal yang kecil pertama, mulai dari membaca doa kan, kita bergiliran, kemudian membiasakan mereka kalau ada tugas-tugas upacara itu melaksanakannya juga secara bergiliran. Intinya dibiasakan mereka memegang tugas atau peran untuk tampil di depan atau menyuarakan suara mereka di depan orang lain. Jadi mereka terbiasa atau tidak malu-malu juga takut untuk tampil ataupun untuk maju. Saya kira seperti itu saja Bu awalnya. Ya, semoga saja ya di pertemuan selanjutnya seorang Reni Lidiasari mampu benar-benar membuat anak-anak yang hari ini terlihat sangat pasif bisa aktif dalam proses pembelajaran. Terakhir tadi di akhir pembelajaran Reni meminta anak-anak itu melakukan refleksi dan kesimpulan. Kelihatannya masih anak-anak itu masih abu-abu, yang mana kesimpulan, yang mana refleksi. Nah, coba seperti apa itu Reni? Karena jujur nih Bu, saya ada beberapa kelas yang memang tidak saya refleksi biasanya buat kesimpulan, karena kecenderungan mereka seperti itu. Saya suruh buat kesimpulan, buat refleksi, saya buat refleksi, buat kesimpulan. Saya sudah tekankan berkali-kali kalau kesimpulan itu inti kita dari belajar hari ini. Tapi mereka inti itu sama dengan refleksi diri mereka pada saat pembelajaran. Jadi terkadang saya cuma ambil satu dari kesimpulan, refleksi. Jadi kalau mereka sudah melaksanakan kesimpulan, saya merefleksinya. Karena kalau saya menyuruh mereka itu hampir sama, kesimpulannya dengan refleksi hampir sama. Jadi kalau mereka sudah merefleksi, saya mengambil kesimpulan. Jadi selama ini seperti itu. Jadi saya juga memikirkan bagaimana ya caranya biar anak bisa membedakan antara kesimpulan dengan refleksi. Yang pertama dulu, jadi seorang Reni itu tahu persis kuncinya dulu kan. Jadi anak-anak bisa disampaikan ke anak. Kuncinya kalau refleksi itu apa? Kata kunci kalau kesimpulan apa? Silakan Bu Reni. Sebenarnya saya itu sudah sering kali Bu mengatakan pada anak-anak, kalau kesimpulan itu inti dari pembelajaran yang didapat hari ini, atau misalnya kalau kita secara kasarnya ringkasan materi kita hari ini, yang mereka dapat nih, yang mereka ingat kan. Sedangkan refleksi itu cerminan dari pembelajaran yang mereka lakukan hari ini. Tapi tetap saja ke mereka antara cerminan dengan kesimpulan tetap itu sudah berapa kali di kelas yang berbeda juga seperti itu. Makanya saya juga kebingungan seperti apa ya caranya biar mereka ini bisa membedakan antara kesimpulan dengan refleksi. Itulah bagian hari. Sekarang kita PI 5 saja mau ya rentang antara PI 4 dan PI 5. Ya Allah. Jadi bagaimana strateginya, bagaimana rencana ke depannya agar anak-anak di kelas Reni tahu persis apa itu refleksi dan apa itu kesimpulan. Melakukan pembiasaan. Oke, ya. Itu tagihan PI 5. Sampai di sini apa masih ada kira-kira yang akan didiskusikan dengan Ibu tentang pembelajaran tentang proses observasi kita di kelas hari ini? Sampai detik ini saya rasa sudah ada masukan dari Ibu, ada saran, juga ada sedikit protes. Terima kasih atas masukannya Ibu. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Oke, jika memang sudah tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Terima kasih atas usahanya. Saya kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah penampilan kami pada supervisi akademik ini bersama saya, calon guru penggerak angkatan 7, dan bersama pengajar praktis saya, Ibu Erma Suryani. Nantikan kami pada penampilan-penampilan berikutnya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.